Jadi untuk sebuah AIO 360 mm radiatornya, untuk menahan load di angka sekitar 220-an watt ini, Zalman Nama Zalman mungkin terdengar sedikit asing bagi kebanyakan teman-teman yang menonton video ini saat ini. Tetapi bagi teman-teman yang cukup berumur seperti saya, yang pernah menggunakan PC di awal tahun 2000-an, teman-teman pasti mengetahui produk Zalman ini adalah salah satu produk yang dikenal dengan produk pendingin prosesornya. Dan sebelum adanya zaman Noctua, ya brand Noctua, Zalman ini adalah salah satu vendor yang fokus pada tingkat kebisingan rendah atau silent cooling solution saat itu. Bahkan Zalman juga pernah bekerja sama dengan beberapa vendor terkemuka, contohnya saja Gigabyte, di mana mereka pernah membuat satu produk kolaborasi di mana Zalman mengambil bagian untuk menciptakan atau mendesain bagian pendingin dari kartu grafis Gigabyte yang dirilis sekitar pada tahun 2000-an ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Zalman ini produk dari mana, aslinya Zalman itu berasal dari Korea dan didesain, dibuat sedemikian rupa seperti yang bisa kita lihat saat ini. Jadi kalau secara histori, Zalman sudah berdiri sejak tahun 1999, memulai bisnis dari cooling untuk prosesor yang kemudian berkembang hingga hari ini kita bisa lihat ada power supply, ada chassis yang juga mereka pasarkan di Indonesia. Dan kali ini kita berkesempatan untuk menguji salah satu flagship yang mereka miliki saat ini, yaitu AIO 360 mm dengan nama Alpha 2 A36 Black. Alpha 2 A360 radiatornya memiliki dimensi 360 mm dan dalam paket penjualannya enak sekali ya. Ini sangat nyaman, di mana semua kipasnya itu sudah terpasang, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk memasangkan kipas. Kita tinggal pasangkan di casing yang kita mau. Dan ya akan sangat mempercepat proses instalasi atau proses ketika kita merakit sebuah komputer. Radiatornya ini memiliki ketebalan 27 mm, standar seperti kebanyakan radiator AIO lainnya. Kemudian tubingnya juga di sleeve dan cukup gampang untuk kita bisa putar rotasinya. Ada 3 buah kipas yang sudah terpasang di radiator. Kipas ini cukup unik ya desainnya, di mana ada seperti jalur pada bagian bilah kipas, dan ini dipercaya oleh Zalman bisa meningkatkan airflow yang dapat lebih membantu efektivitas pendinginan. Lalu kita perhatikan di bagian water blocknya, di bagian atas ini bisa dibuka ya, dia menggunakan magnetik, dan di bagian atas kita bisa menikmati fitur yang kita bisa lihat dari CPU temperatur secara real time yang saat itu sedang berjalan. Ya, dia cuma sekedar seperti LED biasa, dia bukan seperti kebanyakan premium AIO yang sudah menggunakan layar LCD. Ini masih seperti LED biasa dan menampilkan angka hanya untuk temperatur prosesor yang saat itu sedang bekerja. Nah, sebagai sensornya ini menggunakan kabel atau memanfaatkan dari front panel USB yang ada di motherboard. Jadi ini harus terpasang agar kita bisa melihat temperatur prosesor, dan juga wajib menginstal driver yang harus di-download dari website Zalman. Base plate-nya seperti pada kebanyakan AIO menggunakan base berbahan tembaga, karena tembaga dipercaya memiliki transfer panas yang lebih baik dibandingkan aluminium. Juga pada paket penjualan disertakan beberapa mounting yang bisa mendukung beberapa jenis prosesor, termasuk Intel, LGA 1700, 1200, kemudian AMD, AM4, dan AM5, ya sesuai dengan yang ada di manual booknya atau penjelasan yang ada di website Zalman sendiri. Oh ya, kipas yang dimiliki di Zalman ini juga sudah memiliki efek ARGB dan bisa sinkron dengan beberapa sistem RGB yang ada di motherboard terkemuka. Dalam paket penjualan juga ini sudah disertakan sebuah thermal pasta yang cukup premium, namanya STC10. Spesifikasi ini dinyatakan Zalman sebuah thermal pasta yang memiliki thermal conductivity di angka 10 watt per meter Kelvin. Jadi ini cukup bagus ya, dan ini kudos mereka mau menyertakan sebuah thermal pasta premium dalam paket penjualan. Bagian mountingnya untuk Intel seperti ini, kita bisa geser-geser untuk beberapa jenis soket LGA, dan untuk LGA 1700 posisinya adalah yang paling luar.
Pemasangan untuk mounting di water blocknya juga cukup gampang, tidak perlu obeng, tinggal diselipkan seperti ini dan sudah jadi. Untuk spesifikasi detailnya sendiri, kalian bisa lihat di tayangan berikut. Langsung saja kita tes kemampuan dari Zalman Alpha 2 A36 ini dengan menggunakan spesifikasi prosesor Core i9 12900K, motherboard Biostar Z790 Valkyrie, dan 2 buah memori DDR5 6400 yang kami jalankan dual channel. Kami menggunakan sistem pengujian secara open test bench dengan temperatur ambien kami pertahankan di suhu 22 derajat Celcius. Untuk menguji performa thermal dari produk EAEO Zalman ini, kami menggunakan beberapa konfigurasi. Pertama, kami jalankan prosesornya di 12900K tadi dalam kondisi Intel Core atau standar default, dengan kondisi dari EAEO ini berjalan auto ya. Jadi PWM di settingan dalam BIOS di motherboard Biostar kami setting dalam kondisi auto. Jadi dia akan menyesuaikan sesuai dengan aturan rules dari PWM yang dimiliki oleh motherboard. Lalu percobaan kedua kami akan mengoverclock Core i9 12900K ke angka 5,2 GHz di P-Core dan 4,1 GHz di E-Core dengan tegangan sebesar 1,225 volt. Di sini kami akan menurunkan atau mengatur, menormalisasi performa pompa dan fan pada 50% saja. Dan percobaan terakhir kami melakukan overclock yang sama pada prosesor dengan kondisi kipas dan pompa berjalan pada kondisi 100%. Pembebanan pada pengujian kami akan melakukan running Cinebench R23 multicore dengan 10 kali loop, terus kami akan catat hasilnya dan temperatur atau komponen lainnya kami logging dengan menggunakan HW-Info. Hasilnya sebagai berikut. Kondisi default atau Intel POR, kita mendapatkan suhu maksimum berada di 80 derajat dengan rata-rata temperaturnya di sekitar 63. Pada kondisi duty 50% dengan pengurangan kecepatan pompa dan kipas di 50% saja, kita mendapatkan temperatur maksimum di 90 derajat Celcius dengan rata-rata 72 derajat. Sedangkan pada saat full speed, baik pompa atau kipasnya, kita mendapatkan sebuah temperatur di angka maksimum 82 derajat Celcius dengan rata-rata di angka 68 derajat Celcius. CPU package power dapat dilihat pada grafik berikut dengan maksimum di angka 180 watt dengan rata-rata di angka 112 watt. Sedangkan pada kondisi overclock 5,2 GHz 4,1 E-Core, pada kondisi 50% duty itu di angka 219 watt dan pada kondisi full load maksimum hanya ada di angka 213 watt. Kami juga mencatat skor dari Cinebench Multicore untuk membuktikan bahwa performa itu tetap ada. Meskipun tadi kita lihat data temperatur maupun CPU package powernya itu inline, kita akan lihat apakah performanya benar-benar tinggi atau sesuai dengan thermal yang kita dapatkan. Dan ya ternyata benar, pada kondisi overclock terutama kita bisa mendapatkan angka yang cukup stabil di angka kisaran 28 ribuan dan 29 ribuan. Bahkan di beberapa loop ada bisa kita dapatkan angka mencapai 29 ribuan. Dan pada kondisi POR karena dia dilimitasi PL1 dan PL2-nya itu di limit, kita akan lihat terjadi penurunan skor dan ini normal karena saat itu terjadi limitasi pada power limit yang bisa diterima oleh si prosesor. Jadi overall kami bisa bilang performa untuk overclock maupun standar maupun kondisi default ini adalah normal dengan menggunakan prosesor Core i9 12900K. Kami juga ingin membuktikan bahwa display temperatur yang ditampilkan yang merupakan fitur dari EAEO ini itu benar-benar valid. Kami menampilkan pengujian kami di mana kami membandingkan hasil pembacaan dari HW-Info dengan angka yang ditampilkan oleh si waterblock. Dan betul, kita bisa katakan ini sama angkanya meskipun sedikit ada delay ya, mengingat butuh waktu data untuk menampilkan LED ketika mengambil data dari port USB front panel ya yang ada di motherboard.
Sebuah AIO rasanya saat ini sudah menjadi tren dan banyak orang yang sudah familiar dengan bagaimana cara mereka menggunakan AIO khususnya untuk prosesor-prosesor tinggi. Contohnya di Core i9 ataupun Core i7 atau bagi kalian yang ingin melakukan overclocking. Nah, salah satu alternatif yang diberikan oleh Zalman ini menarik. Mereka ingin memangkas cost, membuat itu sesimpel mungkin tapi memberikan fitur yang cukup menarik yaitu CPU temperature display. Ya sangat simpel sekali sih kalau kita lihat dengan bentuknya memang kurang begitu estetik ya meskipun ada efek RGB-nya dan tetapi yang terpenting adalah CPU display ini benar-benar berfungsi dan bisa menjadi patokan yang valid ya. Lalu kalau kita lihat dari sisi build quality, Zalman memang targetnya untuk entry level sebenarnya meskipun mereka mengatakan bahwa ini adalah produk terbaru dari Zalman. Tapi saya yakin Zalman akan membuat model yang lebih tinggi daripada ini ya. Kalau kita lihat dari build quality-nya, Zalman berusaha menyematkan semua fitur-fitur yang ada pada sebuah AIO yang cukup harganya terjangkau dan simple dan mudah untuk digunakan. Ya tadi kita bisa lihat gimana kipas itu sudah terpasang dengan baik sehingga akan meringkas waktu kita, tidak banyak mur atau baut yang harus kita pasangkan ketika kita mau memasangkan AIO ini ke dalam casing kita. Zalman juga memberikan garansi 3 tahun untuk AIO ini, which is ini salah satu hal yang positif dari Zalman, memberikan sebuah garansi yang cukup panjang untuk sebuah produk AIO. Jadi untuk sebuah AIO 360 mm radiatornya, untuk menahan load di angka sekitar 220-an watt ini, Zalman sudah mampu melakukan tugasnya dengan baik. Plus kami juga bisa menilai secara subjektif, kipas yang diberikan oleh Zalman pada produk ini cukup dapat diandalkan. Pertama, dia cukup hening. Dan dari pengujian yang teman-teman lihat, dengan duty 50% saja, yaitu pompa dan kipas berjalan hanya di 50% performanya, itu masih bisa menjaga temperatur tidak mencapai TG max dari prosesor Core i9 12900K, dengan catatan ini kondisinya sudah teroverclock. Jadi kombinasi antara silent bisa didapatkan dan efek pendinginan yang optimal itu juga bisa menjadi pertimbangan yang saat ini penting bagi kalian yang ingin mencoba atau ingin menggunakan AIO sebagai solusi pendingin prosesor di PC kesayangan kalian.